Dunia politik makin aneh. Dari hari ke hari, banyak orang tak lagi terkejut dengan kasus pejabat korup yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya ketika muncul pengakuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk menutup kelebihan biaya terkait kunjungan kenegaraan ke luar negeri, banyak orang heran. Teddy terpaksa membuka cerita itu menyusul tudingan pemborosan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal lantaran Prabowo kerap melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Penggunaan dana pribadi Prabowo bukanlah isapan jempol. Jauh sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko pernah juga mengungkap, pada tahap awal program makan bergizi gratis, Prabowo memang menggunakan kocek pribadi agar APBN tak terbebani. Jumlahnya tidak sedikit, dipakai untuk membangun dapur-dapur percontohan, menjalankan uji coba di berbagai daerah. Jadi kan begini, itu yang dilakukan pada saat ini kan baru uji coba saja. Uji coba untuk memastikan bahwa anggaran APBN pada saat diturunkan nanti itu tepat sasaran. Nah, sehingga uji coba di beberapa titik ini kan memang belum tidak memang tidak dianggarkan di APBN gitu loh. Nah, karena kita pengen begitu APBN itu kemudian turun, program berjalan dengan lancar sehingga tidak ada pemborosan APBN, sehingga di beberapa titik itu kemudian ya namanya uji coba kan, belum program resmi, sehingga ya menurut saya nggak ada masalah dong kalau kemudian coba dibiayai. Apa yang dilakukan Prabowo tentu saja sukses memicu rasa gatal dari mereka yang selama ini hobi menyerang. Mereka mendadak jadi pakar hukum paling taat asas mempersenjatai diri atas nama aturan. Argumen mereka sebenarnya klise, menilai kegiatan kenegaraan harus dibiayai APBN. Khawatir sekali kalau penggunaan dana pribadi untuk keperluan negara bakal merusak akuntabilitas dan tata kelola. Logika yang coba mereka bangun sangat sederhana, atau mungkin terlalu disederhanakan. Menurut mereka, semua biaya pemerintah wajib lewat jalur birokrasi resmi demi menjaga batas suci antara kantong negara dan kekayaan pribadi. Sebab bagi mereka, prinsip ini harga mati untuk transparansi, seolah-olah niat baik memakai dana pribadi pun harus dicurigai sebagai celah bahaya di masa depan. Memang paling mudah mengkritik saat ada yang mau berkorban tanpa pakai uang rakyat. Nggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi, misalnya itu saya nombok nggak boleh. Cara logika nggak ada, ya boleh aja kalau mau nombok. Boleh dibilang mereka gagal paham dengan cara kerja pemerintah. Sepanjang pengeluaran itu dicatat, dilaporkan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara terpisah, tidak ada satupun aturan yang dilanggar. Tapi ya namanya juga mencari celah. Hal legal pun dipaksa agar terlihat haram. Di dunia nyata, terutama dalam kunjungan kenegaraan, yang dibutuhkan itu kecepatan dan keluasan, bukan keribetan birokrasi. Inilah realitas diplomasi modern yang jelas di luar jangkauan logika mereka yang cuma bisa menyalak di media sosial. Jadi memakai dana pribadi itu bukan agar terlihat keren atau ajang pencitraan. Ini adalah langkah taktis untuk menjemput peluang emas demi manfaat ekonomi rakyat Indonesia. Tapi repot memang menjelaskan konsep berkorban demi negara kepada mereka yang isi kepalanya cuma berpikir bagaimana cara menjatuhkan.
Penggunaan dana pribadi oleh Prabowo tentu tak seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan darah dan nyawa tokoh bangsa pada masa-masa perjuangan. Namun perdebatan ini tetap saja menjadi pelajaran menarik karena menyentuh sisi kenaifan bangsa ini dalam memandang kepemimpinan. Apakah seorang pemimpin cukup menjalankan kewajiban formalnya dan menuruti birokrasi negara yang lamban? Atau ia boleh merogoh kocek pribadinya demi mempercepat tujuan yang bermanfaat bagi publik? Pada akhirnya, perdebatan ini bukan lagi soal aturan hukum atau tertib administrasi keuangan. Ia hanyalah sebuah ironi konyol dalam sinetron politik Indonesia. Selama bertahun-tahun, bangsa ini sudah sangat terbiasa dan maklum melihat para pejabat yang merampas uang negara demi memperkaya diri dan keluarganya. Tetapi kali ini, logika rakyat seolah dijungkir balikan. Bangsa ini justru sibuk mempermasalahkan seorang presiden yang memakai harta pribadinya untuk urusan negara. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri, Prabowo sering keluar negeri. Aneh itu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara. Kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Nampaknya, kita memang lebih nyaman dikhianati koruptor daripada harus menerima kenyataan ada kepala negara seperti Prabowo yang rela merogoh isi sakunya sendiri. Men of our time.